hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara rapat pleno terbuka lalu dituangkan di dalam dokumen dan kemudian diunggah di Sirekap. Ini tolong dijelaskan baik itu rekapitulasi terutama kecamatan ya, karena yang basisnya TPS adalah kecamatan. Kemudian yang terakhir, SK KPU nomor 360 tentang tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang saudara saksi ketahui, itu angka-angkanya berasal dari proses rekapitulasi berjenjang mulai hitung suara di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat nasional, atau diproduksi dari Sirekap yang kemudian angkanya itu yang dijadikan dasar untuk penetapan hasil pemilu di dalam SK KPU nomor 360. Walaupun tadi oleh saksi-saksi sebelumnya sudah atau ahli sudah disampaikan, tapi sebagai pengelola teknis dari Sirekap penting untuk disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih Majelis. Terima kasih. Mas Bambang. Terima kasih Ketua. Saksi. Kemarin ya kembali kita bahas juga sudah bersama kami Prof. Asrun, Prof. Juanda. Kita komen sedikit ya tadi mengenai Sirekap yang dibahas di MK ini. Mungkin Prof. Juanda seperti apa nih? Ya saya kira begini ya. Kalau saya lihat Sirekap ini kan memang tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam aspek hukum ya. Tetapi kalau komplementer untuk mendukung bagaimana perhitungan secara berjenjang, saya kira itu yang penting. Tapi yang ada pokoknya adalah bagaimana hasil hitungan berjenjang itu secara manual ya. Nah, saya kira di situ patokan untuk menentukan siapa nanti ini menjadi ya the winner ya setelah putusan KPU itu. Nah, oleh karena itu saya kira wajar debat tebal antara tim hukum 03, 01 termasuk termohon dan terkait, karena memang tidak begitu prinsipil ya. Kalau saya lihat Sirekap, kalau diributkan soal Sirekap, walaupun Sirekap itu sendiri adalah produk dari KPU ya, tapi pada pokoknya dalam persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi bukan itu yang penting ya, kecuali misalnya bahwa di dalam undang-undang mengatakan bahwa Sirekap itu memang menjadi persoalan mendasar. Ini kan tidak. Yang penting di dalam undang-undang itu adalah bagaimana perhitungan ya dari perhitungan suara dari TPS ke PPS dan seterusnya sampai ke tingkat KPU pusat. Nah, ini yang jadi pedoman. Saya kira benar beberapa tim hukum tadi ya mengatakan bahwa Sirekap ini kurang meyakinkan. Memang yakin tidak yakin bukan itu yang jadi persoalan. Nah, oleh karena itu satu hal. Yang kedua, antara tim hukum tadi 03 ya? Iya, tadi 03 dengan 02 sebagai terkait. Nah, ini memang sudah menjadi kodrat di dalam persidangan apapun di pengadilan apapun, antara termohon terkait kalau di Mahkamah Konstitusi dengan pemohon pasti tidak akan sama. Kalau sama tidak akan terjadi di Mahkamah, ketemu dia. Nah, jadi saya udah senyum-senyum dari awal, oh pasti kan tidak mungkin sama. Apapun yang disampaikan oleh pemohon pasti termohon mengatakan, oh tidak benar ini. Nah, makanya saya selalu mengatakan kita tidak bisa hanya mengandalkan kemarin baru pemohon ya. Nah, kita lihat nanti, saya bilang termohon apa? Pasti dia bantah. Besok terkait, pasti dia bantah. Satu kubu terkait sama termohon satu kubu, termasuk Bawaslu, kalaupun itu tidak bisa netral dia, pasti dia ke KPU ya, ke kolegannya misalnya. Tapi sebenarnya tidak boleh begitu. Kemudian pemohon dua. Nah, berimbang ini. Saya lihat adu kekuatan strategi di dalam Mahkamah Konstitusi biasa. Adu kekuatan alat bukti tentunya demikian. Tim hukumnya sama-sama hebat, saya tidak meragukan. Pada akhirnya adu kekuatan alat bukti. Nah, ya. Prof. Asrun bagaimana pendapatnya nih? Ya, saya kira ini sudah berlalu ya dan dilalui. Dan kemudian para pihak itu hadir pada saat penghitungan manual. Ya kan, semua dipanggil nih. Kalau Sirekap karena sudah dihentikan, kemudian sekedar alat bantu, selesai, ya kan? Karena bermasalah. Ya, karena saya kira memang harus dihentikan.
Tetapi yang penting yang kemudian menjadi alat bukti dalam persidangan di MK adalah hasil perhitungan manual. Bisa dibuktikan itu. Misalnya Prabowo dapat 50% sekian, ya. Ganjar sekitar 15% misalnya, Anies 20%. Itu bisa dibuktikan secara berjenjang. Sebetulnya inti sengketa di MK tuh hasil perolehan suara. Oke. Ya. Dibuktikannya di situ. Jadi bukan sirekap. Sirekap tuh nggak bisa dijadikan alat bukti. Secanggih apapun juga ya, nggak bisa diajukan. Sirekap itu tidak punya legalitas. Dia hanya bentuk pengumpulan informasi, penambahan informasi seperti tadi misalnya dipoto, dikirim melalui HP. Nggak semua orang HP-nya bagus, ya kan? Mungkin HP-HP yang kira-kira yang kayak kurang bagus pasti dipakai juga, ya kan? Jadi dan kemudian di dalam rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang itu di KPU semuanya hadir. Dari KPU provinsi. Kalau ada bermasalah dibawa anak buahnya. Seperti kejadian kemarin kan. Ada dari paslon 01 kah. Ya. Kemudian dibawa masalah itu ada masalah kata di Jawa Barat. Tapi dia tidak bisa menjelaskan di TPS mana, di wilayah mana, siapa yang bermasalah, ketua KPU. Nggak masalah. Itu yang problem. Jadi sebetulnya para pihak ini kan selalu pemilu ini sudah berapa kali secara langsung. 2004 ya. 1919. Tapi seolah-olah tidak pernah ada pelajaran yang didapat. Ya, harusnya semua ini mereka mempersiapkan kalau ada masalah harus siap dengan data. Ya, dengan data siapa yang terjadi di mana segala macam. Tapi kelihatannya kemarin nggak juga. Jadi kemudian digeser ke MK. Digeser ke MK persoalannya sangat sporadik, minor, ya kan? Ada misalnya tadi yang bilang tuh saksinya dari 03 ya. Bagaimana dia melihat ketua RT kah berdiri mengumpulkan seorang semua memilih pasangan tertentu. Tapi kan tidak berhenti di situ. Dia lihat nggak orang itu nyoblos apa. Ya. Dan kemudian ada nggak pengakuan dari orang yang dikumpulkan sekian banyak itu. Oh tadi saya karena diarahkan, saya nyoblos ini. Nah, itu baru, itu kualitas pembuktian. Kalau sekedar dibilang saya berdiri kemudian saya dikumpulkan, dikasih arahan, lantas apa? Oke, tapi begini, ada problem akurasi dari pembacaan data hasil pemindaian formulir C. Nah ini permasalahan ini yang kemudian akhirnya juga merembet pada dugaan penggelembungan suara. Nah, yang dipakai, yang dipegang oleh KPU, dipegang semua pihak, karena hadir di semua pihak, 01, 02, 03, di KPU RI, hitungan manual. Hitungan manual itu bisa diperiksa. Jadi KPU itu sebelum dia tanda tangan berita acara per provinsi, semua dilihat nih. Dipresentasikan. Di situ letak kekuatan dokumen KPU, keputusan penetapan perolehan suara. Jadi nggak ada perdebatan. Jadi kalau misalnya kecuali KPU rapat sendiri, baru ada masalah, ya kan? Baru ada masalah. Tapi kalau rapat dihadiri, dibikin laporan dari KPU provinsi per provinsi, kemudian hadir pasangan calon ya, calon 01, 02, 03, dan bisa bertanya, selesai urusannya, ya kan? Dan mereka tanda tangan. Kecuali rame-rame seperti tahun 2019 ada sedikit dispute ya. Ada yang menolak tanda tangan segala. Ini enggak. Tidak ada berita KPU provinsi menolak. Tidak ada berita saksi pasangan calon 01, 02, 03 menolak secara nasional. Jadi sebetulnya sengketa di MK ini tinggal melanjutkan menguji. Ya. Modelnya begitu. Kalau dan saya kira awalnya ini benar selesai. Nambah saja tidak semata-mata ya bahwa katakanlah itu dengan syarat perhitungan manual itu dijadikan sebagai pedoman, tapi dengan syarat tidak ada bukti lain yang membantah. Ya itu saja. Jadi tidak semata-mata misalnya begini, ada perhitungan manual di sebuah TPS atau dari daerah mana misalnya. Nah, ini karena mungkin saja itu tidak sempat atau mungkin tidak ada bantahan atau ada bantahan, tapi ini jalan terus ya. Nah, pas sekarang misalnya di Mahkamah Konstitusi, nah ada yang bisa mengatakan, oh ini kejadian yang sebenarnya, nah bisa dibuktikan, bisa dibantah secara hukum. Nah, saya kira itu agak pengecualian, gitu maksudnya. Jadi tidak semata-mata, makanya di dalam Mahkamah Konstitusi itu kan minimal 2 alat bukti tetap, ya gitu, 2 alat bukti supaya hakimnya yakin. Nah, jadi ketika 2 alat, misalnya saksi, tadi manual itu kan bukti tertulis katakanlah.
terus ada saksi yang membantah. Nah, harusnya memang paling tidak siapapun misalnya pemohon lah mengatakan, karena dia membuat keputusan KPU, pemohon mengatakan, perhitungan manual di satu daerah atau di satu tempat ini kemudian dibantah saksi dengan saksi yang benar ya, bukan asal-asal. Dia melihat, itu perhitungan manual di TPS anu itu saya hadir, tetapi saya tidak Dilibatkan? Bukan, tidak diterima protes saya misalnya. Oke. Karena banyak suasana di situ, apakah aparat segala macam. Bisa dibuktikan, mungkin itu agak terbantah tadi. Nah, Tapi ada form keberatan seharusnya diisi. Ya. Ada form keberatan. Kalau Benar. dia nggak ngisi juga, dia tanda tangan berita acara tapi itu susah pada itu. saat itu bisa jadi belum sempat dia katakan, karena situasi kita tidak tahu ya. Dia bisa membuktikan, karena ada aparat misalnya, ada oknum ini misalnya. Nah, itu bisa dijadikan bahwa untuk membantah. Tapi kalau sepanjang itu tidak, ini mungkin secara kualitatif. Prof Juanda, Ya. kalau aparat pasti ada di TPS. Iya, bisa menjaga. jadi. Kita tidak tahu. Ini Iya. kan dari gunung ke laut ini, kita tidak tahu. Saya membaca misalnya di satu tempat daerah ini misalnya di terpencil. Mereka dikedip mata oleh oknum aparat misalnya begitu, bisa dibuktikan gitu loh. Artinya harus ada pembuktiannya ya. Jadi itu harus ada itu subjektif pembuktiannya. sekali. Bukan saja Baik. kalau dia bisa membuktikan, ya Prof, hakim ada bisa langkah-langkah sebelumnya sebelum dikedip mata mungkin udah deketin dulu. Oke, Prof Kalau Asrun, sekedar Prof dikedip Juanda, mata. kita tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan dialog Kalau kita kedip usai mata jeda. Pemirsa, mengarah ke kami dia akan lagi kedip kembali matanya. sesaat Waduh, lagi. Prof Juanda ini.